Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Nanggola Saputri, NIM J1A019072. Di sini saya akan menjelaskan suatu permasalahan dengan metode simplex. Pertama, tentukan fungsi tujuannya. Di sini fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Lalu terdapat 3 kendala juga. Yang pertama 2x1 kurang lebih sama dengan 8. Yang kedua 3x2 kurang lebih sama dengan 15. Dan yang ketiga 6x1 ditambah 5x2 kurang lebih sama dengan 30. Lalu dari fungsi tujuan dan 3 kendala tersebut dibentuk ke dalam bentuk persamaan, di mana fungsi tujuan menjadi Z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0. Lalu pada 3 kendalanya, yang pertama yaitu menjadi 2x1 sama dengan 8, yang kedua menjadi 3x2 sama dengan 15, dan yang ketiga menjadi 6x1 ditambah 5x2 sama dengan 30. Setelah itu dibuatlah tabel simplex 1, di mana pada tabel simplex 1 ini terdapat variabel dasar. Variabel dasarnya itu terdiri dari Z, X3, X4, dan X5, di mana X3, X4, dan X5 itu adalah variabel simplex dari 3 kendala tersebut. Lalu yang dicari ada Z, X1, X2, X3, X4, X5, dan nilai kanan. Di sini yang dicari adalah Z. Jadi di kolom Z itu dituliskan 1. Dan untuk variabel simplex, pada tabel variabel simplexnya dituliskan 0. Lalu pada kolom X1 dimasukkan nilai min 3x1 dan pada X2 dimasukkan dimasukkan angka 5. Lalu pada baris X3 dimasukkan angka 2 karena di sini ada 2x1 sama dengan 8. Lalu pada X4 ada 3x2 dimasukkan angka 3. Dan X5 ada 6x1 ditambah 5x2. Lalu diisi 0 pada X1 dan X2 yang tidak dicari. Nah, pada variabel simplex X3, X4, dan X5 ini ditulis secara berurutan, yaitu yang pertama X3 1, sedangkan X4 dan X5 itu 0. Lalu pada X3 0, X4 1, dan X5 0. Dan yang terakhir ada X3 0, X4 0, dan X5 1. Lalu nilai kanannya ada 0, 8, 15, dan 30. Di mana 0 ini berarti laba karena tidak ada yang diproduksi. Jadi labanya adalah 0 dan waktunya masih utuh. Berikutnya yaitu menentukan kolom kunci. Di mana kolom kunci ini yaitu nilai negatif terbesar. Pada tabel, nilai negatif terbesar yaitu terletak pada min 5, di mana min 5 itu terletak di X2. Lalu, X2 menjadi kolom kunci. Selanjutnya, dicari baris kunci, di mana baris kunci yaitu indeks positif yang nilainya terkecil. Cara mencari indeks positif yaitu nilai kanan dibagi nilai sebaris pada kolom kunci. Lalu ditemukan hasil baris kunci terletak di X4 dan 3 menjadi elemen kunci karena 3 berada di perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Berikutnya yaitu menentukan nilai baru dari baris 3, di mana nilai dari baris 3 tersebut dibagi dengan 3 dan didapatkan hasil yaitu 0, 1, 0, 1/3, 0, dan nilai kanannya 5. Selanjutnya itu mencari baris 1, di mana nilai dari baris 1 dikurangi dengan minus 5 dan dikali dengan nilai baru dari baris kunci. Didapatkan hasil min 3, 0, 0, 5/3, 0, dan nilai kanannya 25. Lalu pada baris kedua dilakukan dengan cara yang sama dan didapatkan hasil 2, 0, 1, 0, 0, 8. Lalu selanjutnya
baris 4 dihitung juga dengan cara yang sama, yaitu ditemukan hasil 6, 0, 0, min 5/3, 1, 5. Setelah perhitungan iterasi tersebut, didapatkan tabel simpleks iterasi, yaitu terlihat pada gambar. Karena di sini masih ada nilai minus di baris Z, jadi akan dicari kembali, yaitu dengan cara menentukan baris kunci. Oh ya, sebelumnya yang tadi itu karena yang dicari X2 dan baris kuncinya terletak pada X4, jadi X2 berpindah di X4. Jadi X4 yang ada pada variabel dasar itu berubah menjadi X2. Oke, berikutnya yaitu menentukan baris kunci. Di sini karena yang minus 3-nya ada di X1, jadi kolom kuncinya berubah, yang tadinya di X2 menjadi X1. Lalu berikutnya menentukan baris kuncinya, yaitu antara X3 dan X5. Setelah dihitung ternyata X5 yang menjadi baris kunci. Dan nilai dari X5 itu dibagi dengan 6, yang didapatkan hasil menjadi 1, 0, 0, min 5/18, 1/6, dan nilai kanannya 5/6. Berikutnya, mencari nilai baru pada baris 1, di mana rumusnya sama, yaitu nilai lama dikurang koefisien kunci dikali nilai baru baris kunci. Nilai baru baris 1 yaitu min 3, 0, 0, 5/3, 0, 25. Dikurangi koefisien kuncinya yaitu min 3. Dan dikali nilai kunci yang baru yaitu 1, 0, 0, min 5/18, 1/6, 5/6. Dan didapatkan hasil yaitu 0, 0, 0, 5/6, 1/2, 27, 1/2. Berikutnya yaitu menghitung nilai baru pada baris 2. Dilakukan dengan cara yang sama dan didapatkan hasil 0, 0, 1, 5/9, min 1/3, 6, 1/3. Lalu selanjutnya dihitung nilai baru pada baris ketiga, yaitu di mana pada baris ketiga didapatkan koefisien kuncinya adalah 0, jadi angkanya akan tetap sama, maka tidak saya cantumkan pada gambar. Setelah itu didapatkan tabel simpleksnya, terlihat pada gambar. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu pada X1 yaitu 5/6, X2 yaitu 5, dan Z maksimumnya yaitu 27, 1/2. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.